Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Effendi dari Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di RPS untuk UAS Pendidikan Kewarganegaraan semester 2. Pertama ada urgensi mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu disiplin yang penting dalam sistem pendidikan karena melibatkan pembelajaran tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan partisipasi sebagai warga negara yang aktif. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk sikap positif terhadap demokrasi, toleransi, keadilan, dan kebebasan dalam masyarakat. Ada beberapa urgensi dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Pertama, ada membangun kesadaran kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan membantu individu memahami peran mereka sebagai anggota masyarakat dan negara. Ini membantu mereka menyadari hak-hak dan kewajiban mereka serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Kedua, ada membentuk nilai-nilai demokrasi, yaitu pendidikan kewarganegaraan membantu memahami tentang prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, keadilan, persamaan, dan penghargaan terhadap keanekaragaman. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Tiga, ada memperkuat ikatan sosial, yaitu pendidikan kewarganegaraan membantu membangun ikatan sosial antara warga negara. Dalam konteks yang lebih luas, ini mengurangi ketenangan sosial dan konflik serta mempromosikan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. 4. Ada mempersiapkan warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan tanggung jawab individu terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ini melibatkan pembangunan keterampilan berpikir kritis, pengambilan keputusan beretika, dan kemampuan untuk berkontribusi secara positif di dalam masyarakat. Kemudian dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengajar pendidik kewarganegaraan. Yang satu yaitu minat dan partisipasi mahasiswa. Tantangan utama adalah membangun minat dan partisipasi mahasiswa dalam mempelajari PPKN ini. Dalam lingkungan perguruan tinggi yang beragam, penting untuk menciptakan metode pengajaran yang menarik dan relevan bagi mahasiswa agar mereka terlibat aktif dalam materi ini. Kedua, ada lingkup kurikulum. Kurikulum perguruan tinggi seringkali padat dan terfokus pada bidang studi utama. Tantangannya lainnya adalah memperoleh ruang dan waktu yang memadai dalam kurikulum untuk mengajarkan pendidikan kewarganegaraan. Penting bagi perguruan tinggi untuk mengintegrasikan komponen pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum yang ada. 3. Yaitu kompleksitas isu-isu kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan melibatkan pemahaman tentang isu-isu sosial dan politik. Materi kedua yaitu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Esensi identitas nasional adalah inti dari keberadaan suatu bangsa. Identitas nasional mencakup kesadaran bersama, nilai-nilai, budaya, sejarah, bahasa, simbol-simbol, dan tradisi yang membedakan satu bangsa dengan bangsa-bangsa lainnya. Identitas nasional menjadi dasar untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan mempengaruhi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan jati diri. Identitas nasional membantu individu mengenali dan memahami siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Identitas nasional mencerminkan akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai suatu bangsa. Dengan memiliki identitas nasional yang kuat, individu dapat mengembangkan jati diri yang positif dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Kedua, ada membangun persatuan dan solidaritas. Identitas nasional yang kuat membantu membangun persatuan dan solidaritas di antara warga negara. Ketika individu merasa terhubung dengan identitas nasional mereka cenderung saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Identitas nasional yang kuat juga dapat mengatasi perpecahan dan konflik internal yang mungkin muncul di dalam suatu bangsa. 3. Ada pemeliharaan warisan budaya.
Identitas nasional mencerminkan warisan budaya suatu bangsa seperti bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi. Pembangunan karakter bangsa yang kuat melibatkan pemeliharaan dan penghormatan terhadap warisan budaya. Identitas nasional yang kuat memungkinkan generasi muda untuk mempelajari, menghargai, dan mewarisi warisan budaya tersebut. Menjaga keberlanjutan budaya bangsa. Keempat, ada pemajuan pembangunan nasional. Identitas nasional yang kuat dan identitas yang kuat terhadap nilai-nilai nasional dapat memberikan motivasi dan semangat kepada warga negara untuk berpartisipasi dan membangun nasional. Identitas nasional yang positif dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan dalam menciptakan perubahan positif dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Dengan demikian, identitas nasional memiliki peran krusial dalam membentuk karakter bangsa yang kuat, membangun persatuan, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Identitas nasional yang kuat juga menjadi landasan untuk melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Selanjutnya ada integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, mulai dari konsep dan urgensi integrasi nasional, alasan perlunya integrasi nasional Indonesia, sumber histori, sosiologis, politik tentang integrasi nasional, argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia, esensi dan urgensi integrasi nasional. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya untuk mempersatukan beragam komponen masyarakat di dalam suatu negara menjadi satu kesatuan yang solid. Konsep ini melibatkan penggabungan identitas nasional, keberagaman budaya, dan kesadaran kolektif untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional penting untuk membangun stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Alasan perlunya integrasi nasional Indonesia: 1. Keragaman etnis dan budaya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, dan agama. Integrasi nasional diperlukan untuk memastikan bahwa keberagaman ini tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. 2. Adanya wilayah kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Integrasi nasional penting untuk memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia merasa termasuk dan terlibat dalam pembangunan nasional. Ketiga, ada sejarah perjuangan bersama. Proses kemerdekaan Indonesia melibatkan perjuangan bersama pahlawan penjajah. Integrasi nasional menghargai sejarah perjuangan ini dan membangun kesadaran kolektif akan identitas nasional Indonesia. Kemudian ada sumber histori, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. 1. Historis. Sumber historis integrasi nasional melibatkan pembentukan negara Indonesia dari berbagai kerajaan dan komunitas lokal yang berbeda. Proses perjuangan kemerdekaan dan perjanjian politik membentuk dasar integrasi nasional. Sosiologis. Sumber sosiologis integrasi nasional adalah integrasi sosial antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan pembentukan kesadaran bersama, solidaritas, dan saling pengertian antar warga negara. 3. Ada politik. Sumber politik integrasi nasional melibatkan kebijakan pemerintah untuk mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui legislasi, program pembangunan, serta penguatan institusi negara yang mengedepankan nilai-nilai integrasi nasional. Kemudian ada argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia. 1. Keberagaman budaya dan bahasa. Keragaman budaya dan bahasa di Indonesia menjadi tantangan dalam integrasi nasional. Diperlukan upaya untuk membangun pemahaman, penghargaan, dan pengakuan terhadap keragaman ini tanpa mengorbankan persatuan. Kedua, ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia dapat menghambat integrasi nasional. Penting untuk memastikan bahwa pembangunan merata di seluruh wilayah, sehingga setiap warga negara merasakan manfaat dari pembangunan nasional. 3. Ekstremisme dan radikalisme.
Tantangan lainnya adalah ekstremisme dan radikalisme yang dapat memecah belah masyarakat. Esensi dan urgensi integritas nasional Indonesia. Esensi integritas nasional Indonesia adalah menciptakan persatuan, kebersamaan, dan identitas nasional yang kuat di tengah keberagaman integrasi nasional. Penting untuk membangun stabilitas politik, memperkuat kedaulatan negara, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan integritas yang kuat, Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan berdaya saing tingkat global. Selanjutnya yaitu materi tentang mengimplementasikan dan membangun norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 serta sub-sub tema kajian seperti esensi dan urgensi serta alasan perlunya konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Implementasi dan pembangunan norma konstitusional Undang-Undang 1945 serta konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang demokratis, keadilan sosial, dan perlindungan hak manusia. Beberapa subtema yang terkait dengan kajian ini adalah 1. Esensi dan urgensi konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur organisasi, kekuasaan, dan hubungan antara pemerintahan dan warga negara. Esensi dari konstitusi adalah sebagai landasan yang memberikan kerangka kerja bagi negara dan masyarakat. Urgensi konstitusi termasuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai instrumen untuk menjaga kestabilan politik, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan di dalam negara. Kedua yaitu alasan perlunya konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama yaitu ada pembatasan kekuasaan. Konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar 1945 memberikan batasan dan pembagian kekuasaan antara lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan prinsip check and balance. Kedua yaitu perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi melindungi hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap warga negara, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan. Ketiga yaitu untuk menjaga stabilitas politik. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kerangka kerja yang mengatur pemilihan umum, pemilihan kepala negara, dan pembagian kekuasaan politik yang penting untuk menjaga stabilitas politik dalam negara. Keempat, ada menjamin keadilan sosial. Konstitusi mengandung prinsip-prinsip keadilan sosial yang mendorong pemerataan ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang merata bagi seluruh rakyat. Tiga yaitu konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusionalitas mengacu pada kesesuaian suatu ketentuan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip. Pengujian konstitusionalitas dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Pembangunan norma konstitusional dan konstitusionalitas perundang-undangan melibatkan pengawasan dan pemantauan yang cermat terhadap proses pembuatan undang-undang dan implementasinya. Hal ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislatif, keterlibatan lembaga-lembaga pengawas, dan upaya untuk memastikan kesesuaian hukum dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan membangun dan mengimplementasikan norma konstitusional, negara dapat mencapai tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan demokratis dan berkeadilan sosial. Baiklah, selanjutnya ada mengimplementasikan dan membangun norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 serta sub-tema kajian seperti 1. Sumber histori, sosiologis, politik tentang konstitusi. Kedua, ada argumentasi tentang dinamika dan tantangan
konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Ada esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi dan pembangunan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi. Berikut ini adalah beberapa sub-tema kajian yang dapat saya ekspor dalam konteks ini. 1. Ada sumber histori, sosiologis, politik tentang konstitusi. A. Penelusuran asal-usul konstitusi Indonesia dan bagaimana prosesnya. 1. Sumber histori, sosiologis, politik tentang konstitusi. A. Penelusuran asal-usul konstitusi Indonesia dan bagaimana prosesnya dari masa penjajahan hingga kemerdekaan. B. Analisis peran dan pengaruh konstitusi sebelum Undang-Undang Dasar 1945 seperti Undang-Undang Dasar 1935 dan Piagam Madinah. Selanjutnya itu tinjauan sosiologis tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk norma konstitusional Indonesia. Yang selanjutnya itu adanya pertimbangan politik dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana kekuatan politik saat itu mempengaruhi isi konstitusi. 2. Yaitu argumentasi tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Yaitu adanya tinjauan mengenai perubahan-perubahan yang 2. Yaitu argumentasi tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama yaitu tinjauan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam interpretasi dan implementasi konstitusi sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. B. Analisis mengenai peran Mahkamah Konstitusi dan menjaga konstitusional ketentuan perundang-perundangan dan menyelesaikan sengketa konstitusi. C. Yaitu tantangan konstitusi dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi modern seperti perkembangan teknologi, globalisasi, dan multikulturalisme. Selanjutnya itu ada kontroversi dan perselisihan interpretasi terkait konstitusi dalam kasus-kasus hukum yang signifikan. 3. Ada esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Adanya identifikasi prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, persatuan, dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu ada analisis mengenai bagaimana konstitusi berperan dalam menjaga stabilitas politik dan menjunjung tinggi prinsip keadilan di dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu tinjauan terhadap kontribusi konstitusi dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir adanya urgensi pemahaman konstitusi oleh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik, kesadaran hukum, dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Penting untuk melibatkan literatur dan referensi yang relevan dalam menjalankan pelatihan atau eksplorasi mengenai tema-tema di atas. Juga perhatikanlah bahwa konstitusi dan konteks hukum satu negara dapat berubah seiring waktu, jadi pastikan untuk merujuk pada sumber-sumber yang terbaru yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang akurat. Selanjutnya yaitu materi tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara, alasan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, kemudian sumber histori, sosiologis, politik tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pertama yaitu kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kewajiban negara. Kewajiban negara mencakup tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan, memberikan pelayanan publik, memastikan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mengelola sumber daya negara dengan baik. Kemudian hak negara yaitu mencakup wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk membuat undang-undang, mengimplementasikan kebijakan publik, menjalankan lembaga-lembaga pemerintahan, dan menjaga kedaulatan negara. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara meliputi taat hukum, membayar pajak, menghormati hak-hak warga negara lain, berpartisipasi dalam proses demokrasi, serta menjaga dan mempertahankan keutuhan negara dan persatuan.
Kemudian adanya hak warga negara. Hak warga negara meliputi hak asasi manusia atau HAM, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesejahteraan sosial, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kedua yaitu alasan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Keseimbang kekuasaan, kewajiban dan hak negara dan warga negara perlu seimbang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Harmoni ini menjaga kesetaraan dan keadilan dalam sistem politik dan hukum. B. Keberlanjutan masyarakat. Kewajiban negara dalam memberi pelayanan publik dan melindungi hak asasi manusia atau HAM adalah fondasi penting untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Hak warga negara memberikan mereka ruang untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Kemudian ada stabilitas politik. Ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan politik. Harmoni antara keduanya menciptakan kerangka kerja yang dapat memelihara stabilitas dan memperkuat demokrasi. 3. Ada sumber histori, sosiologis, politik tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. A. Sumber historis. Penelusuran peradaban dan sistem pemerintahan di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang perkembangan kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam sejarah. B. Sumber sosiologis. Studi tentang struktur sosial, norma, nilai-nilai, dan interaksi sosial dalam masyarakat mempengaruhi konsepsi dan implementasi kewajiban dan hak negara dan warga negara. C. Yaitu sumber politik. Dokumen konstitusi, perundang-undangan, pidato politik, dan pemikiran para pemikir politik tentang filsafat memberikan pemahaman tentang kewajiban dan hak negara dari warga negara dalam konteks politik. Pemahaman tentang sumber-sumber ini akan membantu dalam menganalisis dinamika, perubahan, implementasi kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, materi selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila yang meliputi konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila, alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila, dan sumber historis, sosiologi, dan politik tentang demokrasi yang bersumber Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang memiliki sumber dan landasan nilai dari Pancasila, yaitu Dasar Negara Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila dan sumber historis, sosiologi, dan politik tentang demokrasi yang bersumber Pancasila. 1. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. A. Konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang diimplementasikan dalam konteks nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan. Konsep mufakat, gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan ini menekankan tentang pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pengambil keputusan dan menjunjung tinggi kepentingan bersama. Kedua, ada urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dianggap penting dalam konteks Indonesia karena mencerminkan prinsip-prinsip kebinekaan, kesetaraan, dan keadilan sosial yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila juga mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila yaitu A. Keharmonisan dan stabilitas sosial. Demokrasi Pancasila mempromosikan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan sehingga meminimalkan konflik sosial dan menciptakan harmoni di antara berbagai kelompok dan kepentingan masyarakat. Kemudian ada perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak atas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.
Kemudian ada pembangunan berkelanjutan. Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif rakyat dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara luas, demokrasi Pancasila memungkinkan pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yaitu sumber histori, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber Pancasila. A yaitu sumber historis. Studi tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dapat memberikan pemahaman tentang perkembangan konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber sosiologis, analisis terhadap struktur sosial, nilai-nilai, dan norma-norma dalam masyarakat Indonesia dapat menjelaskan bagaimana demokrasi Pancasila diimplementasikan dan berinteraksi dengan masyarakat. C yaitu sumber politik, konstitusi Indonesia, perundang-undangan, pidato politik, dan pemikiran para tokoh politik dan pemikiran Pancasila memberikan pandangan tentang implementasi demokrasi dalam praktis politik dan kebijakan publik. Pemahaman tentang konsep, urgensi, dan sumber-sumber demokrasi yang bersumber dari Pancasila akan membantu dalam memahami peran dan implementasi demokrasi dalam konteks Indonesia serta menghargai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Baiklah, materi selanjutnya tentang 1 yaitu dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila, 2 yaitu urgensi demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian diskusi terkait pendalaman materi yaitu pertama yaitu dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila. Pertama yaitu dinamika politik. Demokrasi Pancasila menghadapi dinamika politik yang terkait dengan kompetensi politik, pergantian kekuasaan dan perubahan kebijakan, perkembangan partai politik, kelompok kepentingan, dan pergeseran opini publik dapat mempengaruhi implementasi demokrasi Pancasila. Kedua yaitu tantangan pluralisme. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Tantangan demokrasi Pancasila terletak pada bagaimana mengakomodasi perbedaan ini dalam konteks kehidupan politik dan menjaga harmoni di antara kelompok-kelompok tersebut. Ketiga yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan ekonomi dan akses terhadap sumber daya dapat mengancam demokrasi. Selanjutnya yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan ekonomi dan akses terhadap sumber daya dapat mengancam demokrasi Pancasila. Tantangan tersebut adalah memastikan adanya kesetaraan dan keadilan sosial agar semua warga negara dapat berpartisipasi secara merata dalam proses demokrasi. 2 yaitu urgensi demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertama yaitu partisipasi aktif. Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dan mengambil peran dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kedua yaitu keadilan dan persatuan. Demokrasi Pancasila menekankan keadilan sosial dan persatuan di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam demokrasi Pancasila, semua warga negara memiliki hak yang sama dan dihormati tanpa memandang perbedaan latar belakang. Ketiga yaitu perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Hal ini penting untuk menjaga martabat dan kemerdekaan individu dalam masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Kedua yaitu alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Ketiga sumber histori, sosiologis, yuridis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. 1. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. A. Konsep penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan merujuk pada penerapan hukum secara adil dan setara bagi semua individu tanpa diskriminasi. Prinsip ini menekankan perilaku yang adil, kebebasan dari penyalahgunaan kekuasaan, dan keadilan dalam proses hukum. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan keadilan masyarakat. Hal ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa
setiap individu dapat mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. 2. Alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. A. Perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang berkeadilan melindungi hak asasi manusia di setiap individu, termasuk hak atas kebebasan, keadilan, dan perlakuan yang adil. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang. Kemudian yaitu mendorong keadilan sosial. Penegakan hukum yang berkeadilan dan membantu menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil untuk semua lapisan masyarakat. Ini memperkuat kepercayaan dan solidaritas dalam masyarakat serta mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan. Selanjutnya yaitu menjaga ketertiban sosial. Penegakan hukum yang berkeadilan membantu menjaga ketertiban sosial dan menghindari kekacauan atau kekerasan. Dengan menegakkan hukum secara adil, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi serta menumbuhkan rasa saling percaya dalam kehidupan berkomunikasi. Ketiga yaitu sumber histori, sosiologis, yuridis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sumber historis pemahaman mengenai sejarah peradaban hukum di Indonesia, termasuk pengaruh kolonialisme, perkembangan sistem hukum nasional, serta perubahan dan reformasi hukum, memberikan wawasan tentang evolusi penegakan hukum yang berkeadilan. Kedua yaitu sumber sosiologis, studi tentang struktur sosial, norma, nilai-nilai, dan interaksi sosial di masyarakat Indonesia berperan dalam memahami dinamika penegakan hukum yang berkeadilan. Faktor-faktor sosial seperti kekuasaan, ekonomi, dan budaya mempengaruhi implementasi hukum dan keadilan dalam praktiknya. Kemudian yaitu sumber yuridis. Konstitusi, perundang-undangan, putusan keadilan, dan praktek hukum di Indonesia menjadi sumber yuridis dalam memahami penegakan hukum yang berkeadilan. Analisis terhadap kerangka hukum dan interpretasi hukum oleh lembaga-lembaga yudikatif dapat memberikan panduan tentang upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penegakan hukum yang berkeadilan dengan subpembahasan yaitu 1. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. 2. Alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. 3. Sumber histori, sosiologis, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. 4. Argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. 5. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan merujuk pada penerapan hukum secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi terhadap semua individu. Hal ini melibatkan perilaku yang adil, penghormatan terhadap HAM, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Kedua yaitu urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan penting untuk memastikan perlindungan keadilan sosial dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan juga merupakan landasan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang adil. Kedua yaitu alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang berkeadilan diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak atas kebebasan, keadilan, dan perlakuan yang adil. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Kedua yaitu mencegah ketidakadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam masyarakat, baik itu di dalam pembagian sumber daya, akses terhadap keadilan, atau perlakuan yang tidak adil. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Selanjutnya yaitu membangun kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum. Masyarakat melihat bahwa hukum tegak dengan adil dan tidak ada privilege. 3 yaitu sumber histori, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sumber historis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dapat ditemukan dalam pembentukan sistem hukum nasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan. Sumber sosiologisnya terkait dengan nilai-nilai sosial,
norma, dan budaya yang mendasari penegakan hukum. Sumber politis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dapat ditemukan dalam konstitusi, undang-undang, kebijakan pemerintah, dan peran lembaga hukum. 4. Argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pertama yaitu ketimpangan akses terhadap keadilan. Tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia adalah ketimpangan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Kemudian ada reformasi sistem peradilan. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, Indonesia perlu melakukan reformasi sistem peradilan untuk meningkatkan independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga peradilan. Kemudian 5 yaitu esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Esensi penegakan hukum yang berkeadilan adalah memberikan perlindungan dan keadilan kepada semua individu tanpa diskriminasi. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan terletak pada pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial di masyarakat serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Baik, materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. 2. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara. 1. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Perubahan geopolitik regional. Dinamika dalam geopolitik regional dapat mempengaruhi wawasan Nusantara. Perubahan hubungan antar negara, konflik regional, atau kepentingan strategis dari pihak luar dapat menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah Nusantara. Perubahan demografis dan multikulturalisme. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa memiliki tantangan dalam menjaga harmoni antar kelompok masyarakat yang berbeda. Perubahan demografi dan integrasi antar kelompok masyarakat dapat mempengaruhi wawasan Nusantara dan memerlukan pendekatan yang inklusif dan menghormati keberagaman. 3 yaitu isu sumber daya alam dan lingkungan. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan juga berdampak pada wawasan Nusantara. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan, mencegah kerusakan ekosistem, dan berkelanjutan ekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga wawasan Nusantara. Kedua, ada esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Pertama yaitu kedaulatan dan keutuhan wilayah. Wawasan Nusantara memiliki esensi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Melalui wawasan Nusantara, negara dapat memperkuat kesatuan nasional, menjaga integritas teritorial, dan menghadapi tantangan yang dapat mengancam kedaulatan negara. 2 yaitu keberagaman budaya dan sosial. Wawasan Nusantara mengandung esensi dalam menghargai dan memelihara keragaman budaya dan sosial di Indonesia. Melalui wawasan Nusantara, negara dapat mempromosikan toleransi, saling menghormati, dan membangun harmoni antar kelompok masyarakat yang berbeda. Kemudian C yaitu kerjasama regional dan internasional. Wawasan Nusantara juga penting dalam memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki peran strategis dalam menjalani hubungan dengan negara tetangga dan pihak-pihak terkait di tingkat regional maupun internasional. Wawasan Nusantara memungkinkan Indonesia untuk aktif berperan dalam kerjasama politik, ekonomi, sosial, dan keamanan di kawasan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Dengan submateri 1 konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, 2 alasan perlunya Tamnas dan bela negara, sumber histori, sosiologis, tentang politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. 1. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan berkelanjutan fungsinya dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Konsep ini mencakup aspek pertahanan militer, keamanan nasional, ekonomi nasional, politik nasional, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Kedua yaitu konsep bela negara. Bela negara adalah konsep yang mengacu pada partisipasi dan kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga, mempertahankan, dan memperkuat ketahanan nasional. Ini mencakup semangat kebangsaan, loyalitas terhadap negara, kedisiplinan, kesadaran akan ancaman, serta keterlibatan aktif dalam upaya bela negara. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara terletak pada perlindungan kepentingan nasional, keamanan rakyat, dan keberlangsungan negara dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan baik dari
dalam maupun dari luar. Melalui ketahanan nasional bela negara, negara dapat membangun kekuatan, menjaga stabilitas, dan memperkuat posisi strategis dalam menghadapi perubahan dan ancaman yang kompleks. Satu alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Keamanan dan pertahanan ketahanan nasional dan bela negara diperlukan untuk menjaga keamanan negara dan melindungi kedaulatan teritorial dari ancaman militer maupun non-militer seperti terorisme, kejahatan lintas batas, konflik bersenjata, dan serangan cyber. B. Yaitu stabilitas politik dan sosial. Ketahanan nasional dan bela negara mendukung stabilitas politik dan sosial, melindungi tatanan kehidupan masyarakat, dan mencegah konflik internal yang dapat mengganggu ketertiban dan keberkelanjutan negara. C. Kesejahteraan ekonomi. Ketahanan nasional dan bela negara penting untuk menjaga kesejahteraan ekonomi negara dengan melindungi sumber daya alam, diversifikasi ekonomi, kebijakan perdagangan yang adil, dan perlindungan terhadap krisis ekonomi yang dapat mengancam keberlangsungan pembangunan. Identitas nasional dan persatuan. Ketahanan nasional dan bela negara membantu memperkuat identitas nasional, menjaga keberagaman budaya, dan membangun persatuan serta kebersamaan dalam masyarakat. Sumber historis ketahanan nasional dan bela negara dapat ditemukan dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Sumber sosiologis dapat diambil dari kaitannya dengan semangat kebangsaan, kebersamaan, nilai-nilai sosial yang ditanam dalam masyarakat. Kemudian sumber politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah, undang-undang pertahanan, dan sistem keamanan nasional yang dikembangkan untuk melindungi kepentingan negara. Materi selanjutnya yaitu ketahanan nasional dan bela negara dengan submateri yaitu sumber historis, sosiologi, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Kedua, dinamika tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketiga, urgensi ketahanan nasional. Sumber historinya yaitu sumber histori ketahanan nasional dan bela negara dapat ditemukan dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak penting dalam upaya membangun ketahanan nasional. Perjuangan rakyat Indonesia seperti perang gerilya dan pertempuran-pertempuran penting menjadi bagian dari warisan histori yang memperkuat semangat bela negara. Kemudian sumber sosiologisnya dapat diambil dari semangat kebangsaan, kebersamaan, dan nilai-nilai sosial yang ditanamkan dalam masyarakat. Pendidikan budaya dan kesadaran kolektif dalam menjaga keutuhan dan kepentingan negara merupakan faktor penting dalam membangun kesadaran bela negara. Selanjutnya yaitu sumber politik. Sumber politiknya yaitu terkaitnya dengan kebijakan pemerintah, undang-undang pertahanan, sistem keamanan nasional yang dikembangkan untuk melindungi kepentingan negara. Penetapan dokumen kebijakan seperti kebijakan pertahanan dan keamanan nasional menjadi landasan politik dan membangun ketahanan nasional dan mempromosikan partisipasi bela negara. Satu, dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara, yaitu perubahan geopolitik global. Dinamika geopolitik global seperti persaingan kekuatan dan ketidakstabilan regional dapat mempengaruhi ketahanan nasional dan menimbulkan tantangan baru. Kemudian ancaman terorisme dan radikalisme. Upaya untuk melawan terorisme, memerangi ideologi ekstrim, dan mencegah rekrutmen teroris menjadi prioritas dan membangun ketahanan nasional. Selanjutnya yaitu perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial budaya yaitu seperti globalisasi, modernisasi, urbanisasi dapat mempengaruhi identitas nasional, keberagaman budaya, dan kesatuan bangsa, serta menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan masyarakat menjadi tantangan yang perlu diatasi. Selanjutnya yaitu ancaman SDA dan lingkungan. Ketahanan ini diperoleh dari pengelolaan SDA yang berkelanjutan, mitigasi bencana alam, dan perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan nasional. Satu, yaitu adanya urgensi ketahanan nasional. Urgensi ketahanan nasional terletak pada perlindungan kepentingan nasional, keamanan rakyat, dan keberlangsungan negara. Ketahanan nasional memungkinkan negara untuk menjaga kedaulatan, integrasi teritorial, stabilitas politik, dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, ketahanan nasional juga melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan perkuatkan keamanan. Selain itu, ketahanan nasional juga melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan memperkuat keamanan serta pertahanan negara. Ketahanan nasional merupakan landasan yang kuat untuk melindungi kepentingan strategi negara dan menjaga stabilitas dalam menghadapi perubahan dan ancaman yang kompleks.
Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.